Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 26 Juni 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 135 ayat 5 sampai ke 7. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu Maha Besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan segenap samudra raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, ia membuat kilat mengikuti hujan, ia mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami belajar tentang Allah yang Maha Besar bukan untuk membesarkan dirinya, tetapi untuk membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam kebesaran Allah dan menikmati kebesaran-kebesaran Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sewaktu kita punya anak atau kita yang belum menikah melihat ponakan yang bertumbuh, dari mereka kecil, dari masih janin dalam kandungan ibu, maka sesuatu yang kita harapkan mereka bertumbuh menjadi semakin besar. Tatkala kita bertemu dengan ponakan anggota keluarga, sudah berapa tahun tidak pernah bertemu, mereka masih bertumbuh, lalu kemudian kita bertemu dengan mereka, wow, kamu sudah besar sekarang, tinggi badan sudah melebihi tinggi badan saya sendiri. Maka kita terkagum-kagum dalam proses besarnya pertumbuhan dari seorang anak. Dan itu menjadi sebuah naluri. Apa yang kita perjuangkan dalam hidup ini, bagaimana kita bisa menjadi semakin besar. Semakin besar dalam artian kita semakin meningkat dalam kapasitas mungkin pertumbuhan fisik, dalam kapasitas edukasi pendidikan yang kita terima, dalam kapasitas kesuksesan-kesuksesan yang kita ingin raih, baik secara individu maupun dalam keluarga. Dan Allah merangkai semuanya itu. Memang dirancangkan, manusia itu diciptakan oleh Allah untuk menikmati dan berproses dalam kebesaran daripada Allah yang Maha Besar. Sewaktu kita membaca pada bagian firman Tuhan Mazmur 135 ayat 5 sampai ke 7, kita bertemu dengan kebesaran Allah. Apa itu kebesaran Allah? Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu Maha Besar dan Tuhan itu melebihi segala Allah. Ayat yang kelima berbicara, tidak ada yang lebih besar daripada Allah karena Allah adalah yang Maha Besar. Kalau sudah maha berarti tidak ada lagi yang lebih atas darinya. Sehingga sewaktu kita sudah menyembah Allah yang kita percaya, Allah Yahweh, Allah Adonai, Jehovah Jireh, Allah di dalam diri Kristus Yesus dalam pribadi Tritunggal, kita sudah mendapatkan pribadi yang sangat maha besar, yang melebihi siapapun juga, melebihi segala Allah. Kita percaya kepada sesuatu pribadi yang maha besar, yaitu Allah sendiri. Oleh sebab itu yang pertama-tama, bersyukurlah kita memiliki Allah yang maha besar. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah yang maha besar? Sewaktu kita membaca pada ayat yang ke-6, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan segenap samudra raya. Allah merancang segala sesuatu yang dikehendakinya. Allah yang maha besar punya kehendak. Kehendaknya juga sudah kita rasakan dari mulai menciptakan alam semesta, merancang bumi ini sedemikian sempurna dan luar biasa, merancang ciptaan terakhir adalah manusia Adam dan Hawa, diberikan kemampuan untuk menghasilkan keturunan, dan dijanjikan berkat-berkat Allah, penyertaan Allah, pertolongan Allah. Hal-hal yang indah, anugerah-anugerah Allah yang diberikan, dirancangkan, itulah Allah Maha Besar. Sehingga kita bertemu, selain mensyukuri Allah yang Maha Besar, kita mengenal tentang kehendak Allah yang Maha Besar. Apa itu kehendak Allah yang Maha Besar? Semuanya demi kepentingan dan kebaikan seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini, termasuk yaitu di dalam dunia dan kita sendiri yang tinggal di dalam dunia ini. Pada ayat yang ke-7 dikatakan, ia menaikkan kabut dari ujung bumi, ia membuat kilat mengikuti hujan, ia mengeluarkan air dari perbendaharaannya. Ayat yang sangat luar biasa. Ini seakan-akan sebuah ayat yang seakan-akan sebuah pembacaan puisi yang sangat indah. Coba dengarkan kembali pada ayat yang ke-7. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, ia membuat kilat mengikuti hujan, ia mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Kita simak yang pertama. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ujung bumi itu daerah kutub, daerah dingin. Kalau kita belajar tentang geografi,
Ada yang disebut dengan daerah iklim panas, iklim sedang, kemudian subtropis, kemudian iklim sedang, baru iklim dingin. Kabut dan hal-hal dingin itu datang dari tempat dingin ke tempat panas. Itulah berkat. Jadi berkat Allah itu selalu hadir tanpa diperintah. Berkat Allah itu terjadi tanpa kita minta. Kemudian pada bagian berikut dikatakan ia membuat kilat mengikuti hujan. Bagi saudara yang belajar tentang fisika, kita tahu kilat guntur itu terjadi karena ada pertemuan dua sisi positif dan negatif yang ada di alam semesta, yaitu di langit. Terjadi guntur, kemudian dikatakan ia membuat kilat mengikuti hujan. Hujan menjadi berkat. Ia mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Sesuatu di dalam dunia kalau tidak ada angin, yaitu pergerakan suhu dingin ke suhu panas, maka kita sangat menakutkan kalau hidup tidak terjadi angin. Berarti tidak ada oksigen di sana, tidak ada suhu di sana, maka kematian yang terjadi. Kita belajar tentang Allah yang maha besar dengan juga sebuah rancangan-rancangan dan rencana-rencana besar yang dilakukannya. Tujuan akhir daripada Allah yang maha besar ini membuat kita pun menjadi pribadi-pribadi melakukan perkara-perkara yang besar dan perkara-perkara yang benar. Ada orang mengatakan, ada orang kalau ditanya makanan apa yang kau sukai, yaitu 2B. Bagi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, tentu daging yang 2B ini diizinkan oleh Tuhan. Tetapi kita harus senang tidak hanya makanan yang namanya 2B, tapi kita harus senang kepada hidup dengan nilai-nilai yang namanya 2B. Apa itu B? Kita ingin menjadi orang yang besar, B pertama. Tapi yang kedua, kita perlu menjadi orang yang benar, itu B kedua. Sehingga orang-orang yang hanya orientasi bagaimana menjadi besar, B1, maka bisa saja hidupnya menjadi tidak benar. Karena banyak orang bagaimana menjadi besar, bagaimana meningkat, bagaimana kaya, bagaimana kemudian mendapatkan kesuksesan, kelancaran, kekayaan. Tetapi dengan cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang kudus, cara-cara yang najis, cara-cara yang haram, dan cara-cara yang berdosa. Itu yang harus kita hindari. Sehingga menjadi kehidupan yang semakin besar tidak cukup kalau tidak diikuti oleh B kedua, yaitu benar. Sewaktu kita menjadi besar dan hidup dalam kebenaran, maka kita akan belajar tentang karakter Tuhan, sifat-sifat Allah yang menjadi milik kita. Allah melakukan perkara-perkara besar dan perkara-perkara yang benar untuk memberkati dan membawa dampak positif kepada semua apa yang dilakukan oleh Tuhan. Maka kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan pun, kita ingin melakukan dan mendapatkan seluruhnya yang besar. Namun kita harus melakukan juga dengan cara-cara benar. Setelah mendapatkan hal-hal besar dalam hidup kita, biarlah kita berbuat kebenaran. Ciri daripada orang setelah mengalami kebesaran dan hidup dalam kebenaran, dia akan melihat juga memperhatikan orang-orang yang kecil. Karena lawan kata besar adalah kecil. Kita akan memperhatikan orang-orang yang kecil, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang membutuhkan bantuan. Mereka yang membutuhkan kasih Kristus yang tidak hanya keselamatan dan percaya dalam Kristus, tapi mereka membutuhkan jamahan Kristus melalui kita. Sahabat seperjalanan, kita memiliki Allah yang besar, tetapi kita pun dipanggil menjadi orang-orang yang tidak hanya mengejar kebesaran, tapi juga hidup dalam kebenaran. Ingat, tatkala kita tiap kali makan 2B, kita juga melakukan hidup dengan 2B. 1, kita bersyukur untuk hal-hal besar yang Tuhan siapkan, tapi juga kita harus belajar hidup dalam B yang kedua, benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.